Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Siti Nurhaliza. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang router OS dan router bot. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian networking models. Teman-teman, ini adalah materi yang akan kita bahas dalam video ini. Ada konsep networking models, TCP model, encapsulation dan decapsulation, oscillators model. Teman-teman, ketika kita lagi berbincang terkait networking models, maka ini sangat indetik sekali yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer ini mengacu pada sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagai sumber. Hal ini biasa terjadi karena adanya model referensi seperti OSI atau TCP. Tanpa model standar ini, perangkat dari vendor yang berbeda seperti Cisco, Mikrotik, dan Ubiquit tidak akan pernah bisa saling mengobrol atau berkomunikasi. Lalu apa sih networking models? Networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana perkumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung atau mereka bisa berkomunikasi. Nah, supaya mereka bisa berkomunikasi, dibutuhkan sebuah aturan. Aturan tersebutlah yang kita sebut dengan networking models. Jadi lewat model inilah setiap vendor nantinya bisa saling berkomunikasi dengan standar terbuka yang tersedia untuk saat ini. OpenStack networking models ada dua yaitu TCP dan OSI model. Dulu jaringan ini tuh bersifat proprietary, artinya tiap vendor punya aturan sendiri seperti IBM dengan SNA-nya di tahun 74. Efeknya perangkat beda merek tidak bisa saling terhubung. Masalah ini selesai setelah ada open networking model. Sekarang semua vendor pakai standar yang sama supaya bisa saling berkomunikasi. Standar utamanya ada dua, OSI model. OSI model ini teori atau referensi belajar, dan TCP model. Kalau TCP model ini ibaratnya praktek menjalankan internet. TCP model ini adalah aturan atau protokol standar yang memungkinkan berbagai komputer untuk saling berkomunikasi meskipun mereka berada di jaringan yang berbeda. Agar lebih mudah dipahami proses komunikasi yang kompleks ini dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer atau lapisan. Model 4 layer ini adalah model asli sesuai dokumentasi kayak network access, network transport application. Model 5 layer ini adalah model yang lebih sering digunakan dalam pengajaran dan implementasi nyata karena memecah network access menjadi dua bagian yang lebih spesifik, data fisikal dan data link. Teman-teman, poin dari slide ini adalah meskipun secara dokumen resmi TCP hanya punya 4 layer, namun untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah jaringan, kita lebih sering menggunakan model 5 layer. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana masalah yang ada di kabel dan mana ada masalah di konfigurasi alamat fisik perangkat. Sekarang kita masuk ke bagian teratas dari model TCP, yaitu application layer. Bisa kita bilang ini adalah lapisan yang paling dekat dengan kita sebagai pengguna. Kenapa? Karena disinilah semua aplikasi yang kita pakai sehari-hari berinteraksi langsung dengan jaringan. Dan ada 3 fungsi utama di layer ini sebagai termuka. Jadi application layer ini menyediakan pintu bagi aplikasi agar bisa masuk ke jaringan. Yang kedua, pengatur akses. Layer ini mengatur bagaimana aplikasi meminta data. Yang ketiga, pengolah pesan. Data mentah dari internet diolah di sini dan menjadi format yang bisa dipahami user. Ada beberapa protokol application layer. Ada HTTP atau HTTPS. Protokol ini yang kita pakai setiap kali browsing internet untuk ambil data dari server ke layar kita. Ada SMAP-TP, ada POP3 dan IMAP.
ini tim khusus buat urusan email. Ada yang tugasnya kirim, dan ada yang ambil pesan masuk. DNS dia ibaratnya buku telepon. Dia yang ubah nama domain seperti google.com jadi alamat IP angka yang dimengerti komputer. Ada terakhir, SSH digunakan admin untuk red mode, kendali kendali jarak jauh komputer atau server secara aman. Coba lihat diagram di sebelah kanan. Di situ ada interaksi antara web server dan klien, yaitu klien ini dia pertama si klien ini meminta permintaan, misalnya ngetik google.com. Si web server ini dia menerima permintaan itu dan langsung kirim balik datanya. Di gambar sini ada kotak-kotak, ada HTTP header, more data. HTTP header ini kayak label paket yang isinya infonya teknis. Kalau more data ini websitenya kayak tulisan gambar atau video. Ada juga transport layer, ada lapisan keempat dalam model SCIP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda. Fungsi utamanya adalah memastikan pengiriman data yang adil dan teratur. Ada dua contoh protokol yang bekerja pada lapisan ini adalah TCP, dia bekerja dengan mengirim data secara berurutan dan melakukan konfirmasi dua arah untuk memastikan data diterima secara utuh dan bebas kesalahan. Meskipun cara ini menjamin keakuratan data, proses komunikasi bolak-balik tersebut membuat waktu pertukaran data menjadi lebih lambat. Sedangkan UDP dia mengirimkan data di dalam bentuk aliran yang sangat cepat namun kurang aman karena tidak menggunakan nomor urut dan mengabaikan paket yang hilang demi efisien waktu. Ada TCP model, network layer. Network merupakan layer yang ketiga, OSI model yang bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana data dikirim antar perangkat jaringan yang berbeda. Agar data sampai dari komputer A ke komputer B, IP menyediakan dua fitur utama. Ada addressing. Dia memberikan identitas unik berupa nomor pada setiap perangkat, ibaratnya seperti alamat rumah yang unik pada setiap bangunan di sebuah kantor agar kurir tidak bingung. Contohnya, routing, proses memilih jalur terbaik atau tercepat untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Saat ini mengibaratkan seperti kantor pos yang memilih surat dan menentukan rute pengiriman agar cepat sampai. Adapun TCP model data link physical layer. Lapisan data link layer ini dia bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana data dikemas menjadi frame dan dikirim melalui media fisik. Ada VCS, dia frame check sequence. Ini adalah fitur deteksi kesalahan. Sebelum data dikirim ada kode khusus yang ditambahkan. Jika saat diterima kode tidak cocok artinya data rusak, namun di lapisan ini hanya mendeteksi saja, tidak memperbaiki recovernya. Adapun addressing, match address. Di lapisan ini pengamatan menggunakan alamat fisik perangkat yang disebut match address. Adapun physical layer, lapisan fisik. Ini adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan perangkat keras secara nyata. Definisi clumping, dia menentukan jenis kabel yang digunakan seperti kabel LAN, UPT, fiber optik, atau media tanpa kabel. Penghubung antar device, dia mendefinisikan secara fisik bagaimana listrik, cahaya, atau gelombang radio membawa data dari satu ke titik lain. Encapsulation dan encapsulation. Encapsulation ini
adalah cara jaringan menambahkan instruksi pengiriman pada setiap tahap agar data tahu harus lewat mana, sedangkan decapsulation ini adalah cara penerima membuang instruksi tersebut untuk mengambil isi pesannya. Dan ada OSI model konsep. Model Open System Interconnection OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan berbeda dengan tujuannya memang agar setiap teknologi dan melakukan yang menyediakan kemampuan tertentu dan melakukan fungsi yang spesifik agar berguna dalam jaringan. Dan ada OSI model. OSI model konsep ini, model Open System Interconnection OSI adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Tujuannya memang agar setiap teknologi dalam lapisan khusus harus menyediakan kemampuan tertentu dan melakukan fungsi yang spesifik agar berguna dalam jaringan. Model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem berdiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Dan OSI ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi dan beberapa pihak lain pada akhir tahun 1970-an. Bentuk pertama model ini dipublikasikan pada tahun 1984 sebagai ISO 7498. Adapun OSI model layers, terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Upper layer ini dia berkaitan dengan aplikasi, user interface, dan format data. 5-7. Session layer, presentation layer, application layer. Ada lower layer 1-4. Berkaitan dengan bagaimana data mengalir, physical layer, data link layer, network layer, transport layer. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di materi berikutnya.